Adu sorak-sorai dan drama penuh darah mendadak meledak di Pulau Dewata. Pertempuran sengit yang menguras emosi dan air mata akhirnya menemukan sang juara sejati lewat jalan yang amat gila dan di luar nalar. Sempat tertinggal dan berada di ujung tanduk, klub raksasa tanah air ini berhasil melancarkan aksi comeback iblis yang meruntuhkan keangkuhan tuan rumah tepat di masa injury time. Gelar juara dramatis apa yang baru saja dikunci Maung Bandung hingga membuat Stadion Kapten Iwayan Dipta bergemuruh hebat. Mari kita simak berita selengkapnya. Malam yang tak akan pernah dilupakan oleh seluruh bobotoh. Persib Bandung sukses menabiskan diri sebagai jawara turnamen Dewata Challenge Series 2026 usai menumbangkan perlawanan sengit Bali United lewat skor tipis nan sengit 3-2. Pertempuran yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar pada Selasa malam 18 Agustus 2026 ini benar-benar menyajikan drama tensi tinggi sejak peluit kick-off ditiupkan. Sejak babak pertama dimulai, kedua tim langsung menyajikan jual-beli serangan dengan intensitas yang sangat rapat. Bali United sebenarnya sempat memecah kebuntuan lebih dulu melalui sepakan TP Yachida, namun gol tersebut dianulir wasit lantaran bola dinilai telah lebih dulu keluar meninggalkan garis lapangan. Paruh pertama pun ditutup dengan skor kacamata 0-0. Kebuntuan laga baru benar-benar pecah di babak kedua. Pada menit ke-52, publik tuan rumah mendadak bergemuruh setelah Brandon Wilson sukses membobol gawang Maung Bandung dan membawa Serdadu Tridatu memimpin 1-0. Namun, keunggulan tersebut tak bertahan lama. 3 menit berselang, petaka menghampiri Bali United ketika Thomas Lam diganjar kartu merah usai melakukan pelanggaran keras di kotak terlarang. Mark Locke yang maju sebagai algojo penalti tanpa celah menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-55. Kendati harus bermain dengan 10 orang, mentalitas bertanding Bali United sempat mengejutkan. Pada menit ke-58, Joao Ferrari kembali membawa Bali United memimpin 2-1 lewat skema set piece bola mati yang memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Persib. Tekanan berat pun mendadak berpindah ke pundak anak-anak Bandung yang tertinggal dari tim yang kekurangan jumlah pemain. Ketika laga seolah akan berakhir untuk kemenangan tuan rumah, keajaiban Maung Bandung akhirnya meledak di menit-menit kritis. Pada menit ke-88, Balsa Sekulik muncul sebagai penyelamat lewat gol penyeimbang yang mengubah skor menjadi 2-2 sekaligus membakar kembali asa Pangeran Biru. Puncaknya terjadi di masa injury time yang sangat menegangkan. Gabriel Mutombo tampil sebagai pahlawan kemenangan Maung Bandung usai menyambar bola liar di dalam kotak penalti dan merobek jala gawang Bali United. Gol dramatis tersebut mengunci skor menjadi 3-2 dan memastikan trofi Dewata Challenge Series 2026 resmi terbang ke kota Bandung. Kemenangan gila ini makin menegaskan kelas Persib Bandung sebagai raja sepak bola Indonesia sejati yang bermental baja. Daya juang tanpa kenal lelah, kedalaman skuad kelas Eropa, serta aura kemewahan taktik yang diperagakan Pangeran Biru membuktikan bahwa Persib memang berada di level yang sangat berbeda dibandingkan para pesaingnya. Tak bisa dipungkiri, Persib bukan sekedar tim sepak bola biasa, melainkan simfoni kebanggaan dan kehormatan tanah Pasundan yang selalu punya cara ajaib untuk meruntuhkan kesombongan lawan. Karisma Maung Bandung yang begitu magis di atas lapangan hijau seolah menjadi jaminan bahwa kemanapun mereka melangkah, mahkota juara dan kejayaan akan selalu bertekuk lutut di bawah kaki Pangeran Biru. Laga ini menjadi bukti sahih betapa berbahayanya mentalitas pantang menyerah yang dimiliki oleh anak asuh Maung Bandung saat berada di bawah tekanan tinggi. Jujur deh bobotoh, melihat aksi comeback super gila dari Persib Bandung yang mengunci gelar juara di menit akhir ini, bagaimana penilaian kalian tentang performa tim malam ini? Siapa pemain yang menurut kalian paling layak jadi man of the match? Coba tumpahkan euforia kalian di kolom komentar sekarang. Sebelum kita bahas momen selebrasi pengangkatan piala, ketik Persib juara di bawah, dan jangan lupa like serta subscribe channel ini. Kemenangan dramatis di Gianyar ini menjadi modal paling berharga dan sinyal bahaya bagi lawan-lawan Persib Bandung menjelang bergulirnya kompetisi resmi mendatang. Nah, kalau menurut kalian, apakah komposisi pemain Persib saat ini sudah cukup tangguh untuk menyapu bersih gelar di kompetisi musim ini? Coba tumpahkan analisis kalian di kolom komentar.
Mari kita kawal terus perjuangan dan kebangkitan sepak bola tanah air. Bagimu negeri jiwa raga kami. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya Sobat Garuda. Dukungan kalian sangat berarti untuk membantu channel ini mencapai 1000 subscriber pertama. Terima kasih sudah subscribe. Skor akhirnya memang 3-0 buat kemenangan Pangeran Biru. Tapi tunggu dulu, kalau kalian cuma melihat papan skor, kalian melewatkan drama panas yang bikin pertandingan tadi malam puncaknya memanas. Dari keputusan penalti yang dipertanyakan, gol yang dianulir, sampai tensi tinggi antar pemain yang bikin laga pramusim ini rasanya nggak kayak sekedar uji coba biasa. Kita nggak bakal bahas panjang lebar soal skema taktik atau alur permainan dari menit ke menit. Tapi coba kita soroti momen waktu Mariano Peralta jatuh di kotak penalti. Kontak fisiknya tergolong minimal, tapi wasit tanpa ragu langsung menunjuk titik putih. Pemain Sabah FC jelas protes keras dan penonton netral pun dibuat geleng-geleng kepala. Beneran penalti murni atau bonus tuan rumah di ajang Piala Pramusim ini? Belum selesai di situ, ada lagi momen di babak kedua waktu gol Balsa Sekulik mendadak dianulir karena dianggap offside yang amat sangat tipis dan penuh perdebatan. Tensi pertandingan sempat memuncak gara-gara rentetan keputusan pengadil lapangan ini. Pramusim merasa pertandingan final, penuh cywar dan keputusan yang bikin netizen di media sosial langsung saling adu mekanik komentar. Fenomena kepemimpinan wasit seperti tadi malam sebenarnya makin mempertegas kalau masalah pengadil lapangan itu selalu jadi bahan empuk buat diperdebatkan, mau di liga resmi ataupun cuma ajang pemanasan. Di satu sisi, pendukung Persib tentu sah-sah saja menikmati hasil akhir dan performa klinis lini depan mereka. Tapi di sisi lain, kontroversi semacam ini seolah memberi bahan bakar gratis buat para kritikus dan supporter lawan untuk mengecilkan dominasi Pangeran Biru di laga tersebut. Nah, bicara soal supporter lawan, disinilah cywar antara Bandung dan Jakarta makin terasa aromanya. Melihat Persib yang tamping perkasa membantai tim asal Malaysia 3 gol tanpa balas, meski diwarnai sorotan tajam ke arah wasit, kira-kira gimana ya perasaan fans rival? Kalian tahu sendiri, waktu Persib lagi gencar-gencarnya pamer kekuatan pemain baru di laga internasional, tim kesayangan Jakarta juga lagi sibuk matengin skuad. Pasti pendukung sebelah mulai kepanasan melihat hasil ini. Apalagi pas gol ketiga yang dilesakan sama Beckham Putra. Siapa sih yang gak tahu kalau nama Beckham ini kayak tombol otomatis yang bikin kuping fans Persija langsung panas. Wonderkid asli Bandung yang identik banget sama identitas Persib ini sukses menutup kemenangan lewat gol cantiknya, lengkap sama gaya selebrasinya yang seolah makin menegaskan dominasi Pangeran Biru. Gol dari Beckham ini benar-benar kayak garam yang ditabur di atas luka buat tetangga sebelah. Makin bikin mereka gatel pengen cepet-cepet bales di liga nanti. Ada yang bakal bilang Persib cuma hoki dapat penalti gratisan. Ada juga yang nyeletuk kalau kualitas lawan beda level. Tapi jujur saja, mau bagaimanapun caranya Persib menang. Fans Persija pasti bakal tetap menemukan celah buat nyenggol. Begitu juga sebaliknya kalau situasi ini terjadi di kubu Macan Kemayoran. Panasnya laga tadi malam secara nggak langsung makin membakar gengsi El Clasico Indonesia yang sebentar lagi bakal bergulir di liga resmi. Rivalitas mah nggak ada kata pramusim, tetangga pasti tetap saling pantau dan siap lempar sindiran. Gimana menurut Boboto dan Jackmania yang nonton? Apakah penalti Peralta tadi malam murni pelanggaran atau memang terlalu kontroversial? Dan menurut kalian, siapa yang persiapan pramusimnya paling matang musim ini? Tulis pendapat panas kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik like, share ke grup-grup supporter kalian, dan subscribe channel ini biar gak ketinggalan update panas sepak bola tanah air.